Halo teman-teman, berjumpa lagi di konten Balik punya tips. Oke, jadi gini, minggu ini kami mau memberikan tips soal yang simpel-simpel aja yang kelihatan di sini, yaitu bagaimana caranya Bali itu 5 tahun bekerja sama dengan swalayan. Jadi gak ada hubungannya sama ini. Jadi kami ini dari 2017 target marketnya swalayan, dari swalayan lokal di Salatiga maupun maupun di Semarang. Ada tipe swalayan yang requestnya banyak, ada yang simple, ada yang ngurus sendiri, ada yang diuruskan pihak swalayannya. Jadi relatif macam-macam tipe treatment dari tiap swalayan. Nah, yang mau kami berikan tips ke teman-teman adalah bagaimana memaintain tiap swalayan itu gitu. Nah, sebelumnya tuh kemarin kami sempat bikin konten bagaimana cara memasukkan produk ke swalayan. Kontennya tuh yang ini. Ting. Nanti diedit ya Mas. Nah, karena sudah masuk ke swalayan kan perlu ditreat ya. Perlu disesuaikan dengan habitnya tiap swalayan. Langsung aja yang pertama, kita perlu mendengarkan request dari swalayan tersebut. Sepertinya simpel, tapi eksekusinya susah. Kayak misalnya ada swalayan yang sangat mementingkan ukuran sayurnya. Jadi keseragaman sayur itu sangat diperhatikan. Misalnya ukuran lobak gitu, tingginya segini misalnya, terus ada yang tingginya segini. Nah itu tuh marah mereka, nggak boleh, harus seragam. Nah itu kita akomodir dulu. Ada juga yang bobot, misalnya besarnya beda-beda tapi bobotnya sama gitu mungkin. Itu juga kami akomodir. Lalu ada juga yang misalnya stiker hidroponik atau sayur hidroponik dan sayur organik harus dibedakan secara dari visual pertama udah kelihatan gitu misalnya. Itu kami akomodir juga. Jadi kuncinya adalah mendengar. Lalu kita sesuaikan dengan sumber daya yang kita punya. Dalam artian kalau misalnya usulan dari mereka bisa kita akomodir, ya langsung diakomodir aja. Yang paling sering itu yang ukuran itu. Nah itu kami komunikasikan, kami konsultasikan ke petani gitu. Karena kan kami bermitra dengan 12 mitra. Nah, ada usulan dari swalayan seperti ini Pak, Bu gitu, apakah bisa diakomodir? Kalau yang untuk di greenhouse sendiri kan lebih gampang gitu. Misalnya untuk sayur pagoda dari awalnya satu pack isi 1, di request 1 pack isi 2, kami bisa sesuaikan ukurannya. Lalu misalnya 1 pack isi 3 gitu, kami bisa sesuaikan juga. Tapi yang untuk sama petani kan harus disesuaikan dengan aspek-aspek yang lebih detail gitu. Yang pertama mendengar. Lalu yang kedua adalah beradaptasi. Karena tiap kali perubahan itu akan merubah atau sistem yang kita gunakan akan menyesuaikan juga. Misalnya dari sistem tanamnya, sistem panennya, lalu sistem jelas ukuran plastik packingnya atau plastik ukuran styrofoamnya itu akan menyesuaikan. Jadi banyak aspek yang berpengaruh dari sebuah usulan gitu. Nah, itu kemampuan adaptif dari suatu perubahan itu harus cepat dan diperlukan gitu. Lalu yang ketiga ya, jangan lelah untuk mendengarkan komplain, karena ada tipe swalayan yang cara memberikan kritiknya itu frontal, ada yang halus, ada yang tidak peduli dalam artian ya daganganmu gitu ya. Nanti kamu list sendiri yang laku apa, yang nggak laku apa gitu. Ada macam-macam. Nah untuk khusus yang tipenya frontal atau kritiknya itu keras, nah itu nggak boleh capek untuk mendengar gitu. Karena selalu misalnya setahun minimal 3-4 kali lah itu selalu ada kritik gitu. Mbok sayurnya begini, mereka kasih masukan yang membangun sebenarnya gitu. Sering-seringnya juga soal harga sih. Karena kan sayur organik dan sayur hidroponik itu tata niaganya beda dengan sayur konvensional. Kadang-kadang misalnya tomat di pasar lagi murah, tapi harganya sayur organik kan tetap konstan segitu gitu. Jadi pemahaman itu harus diberikan kepada pihak swalayan juga, terutama pihak swalayan yang belum terlalu mengetahui sistem-sistem di pertanian organik atau hidroponik.
Gitu kurang lebih 3 hal yang mau kami bagi. Jadi ini nggak ada hubungannya. Tadi ini disuruh Mas Philip disuruh buat background gitu. Jadi ya saya nurut aja. Gitu. Gitu Mas Philip. Mas. Oh ya lengkap background belakang. Gimana sih? Gitu kurang lebihnya tips untuk kali ini. Jadi ada 2 konten yang berhubungan dengan marketing yang khususnya untuk swalayan ya. Teman-teman bisa lihat. Moga-moga bermanfaat. Gitu kita jumpa di Balai Punya Tips berikutnya. Dadah.